Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fardiana Fikriah Qur'ani selaku koordinator Jaringan Aktivis Filsafat Islam Jakarta. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang sangat menarik. Yang pertama memang karena berkaitan dengan filsafat. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya apakah perempuan harus berfilsafat? Gitu ya. Kenapa sih perempuan harus berfilsafat? Kenapa ada kata-kata perempuan harus berfilsafat gitu ya? Yang pertama sih, saya lebih tepatnya harus membedakan berfilsafat dengan mempelajari filsafat itu sendiri, atau belajar filsafat atau menjadi pembelajar filsafat. Karena tidak semua pembelajar filsafat itu berfilsafat, dan belum tentu yang tidak belajar filsafat juga tidak berfilsafat gitu loh. Karena berfilsafat itu berfilsafat itu berpikir kritis hingga mengakar dalam melihat segala sesuatunya, dalam melihat segala masalah, fenomena dan lain sebagainya gitu ya. Bisa jadi orang nggak kenal yang namanya istilah-istilah dalam filsafat Islam, misalnya wujud, mahiyah, bisa jadi tidak mengenal kata-kata itu, tetapi mereka berfilsafat gitu ya. Jadi paham yang dimaksud dengan berfilsafat adalah mempertanyakan segala sesuatu hingga mengakar gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, proses berpikir. Filsafat berkaitan dengan satu proses berpikir yang tentunya diawali dengan berpikir logis, berpikir dengan secara logika benar atau salah. Ini diawali dengan logika, kemudian nanti terus bertanya hingga mengakar. Inilah yang namanya proses refleksi filosofis gitu. Nah, saya kira baik laki-laki maupun perempuan punya kemampuan ini, punya kemampuan untuk berpikir filosofis gitu atau berfilsafat. Karena bagaimanapun baik laki-laki maupun perempuan menghadapi berbagai macam masalah yang membutuhkan sebuah solusi atau membutuhkan solusi yang tentu bijaksana gitu. Nah, kepada kebijaksanaan. Kata filsafat sendiri, ketika kita berpikir berfilsafat, itu artinya sebuah proses refleksi pemikiran yang menghasilkan sebuah kebijaksanaan. Kalau kita mau lihat asal-usul istilah filsafat yang berasal dari kata philo dan sophia yang berarti cinta kebijaksanaan, yang diberikan oleh Pythagoras kepada Socrates, di mana yang dimaksud filsafat, filosofia adalah sebuah proses panjang untuk melahirkan sebuah kebijaksanaan gitu. Jadi berfilsafat itu menjadi penting karena kelak kita akan melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana. Seperti itu ya. Kemudian sebenarnya proses berpikir filsafat ini kayak gimana sih? Berfilsafat nih kayak gimana? Yang pertama, berfilsafat ini bukan mengawang-awang. Orang yang berfilsafat itu dia tahu jelas data yang ingin dia nilai itu yang kayak gimana. Makanya tadi saya bilang diawali dengan logika. Logika itu sebenarnya menilai sesuatu yang memang ada datanya gitu, ada fakta ilmiahnya, baru bisa dinilai. Kalau nggak ada fakta ilmiahnya, apa yang mau dinilai, kan seperti itu. Jadi berfilsafat itu tidak meninggalkan data ilmiah. Berfilsafat itu artinya dia punya data ilmiahnya, kemudian dia konsepsi, kemudian baru dia tasdik atau dia asersi atau dia nilai gitu. Nah, itu proses berpikir filosofis atau berfilsafat. Jadi kalau orang bilang berfilsafat itu mengawang-awang, bisa jadi gila, ya mungkin itu bukan berfilsafat. Mungkin itu sedang berimajinasi atau berhayal gitu ya. Karena filsafat itu tidak bisa meninggalkan data ilmiah. Karena apa yang ingin
dinilai oleh filsafat sesuatu yang tidak lepas dari alam gitu. Kalau metafisika gimana? Ya metafisika nanti juga ada pembahasannya lagi, beda apakah metafisika ini bersama fisik atau di luar fisik, itu nanti pembahasannya beda lagi ya. Tapi artinya satu proses berpikir filsafat atau berfilsafat itu prosesnya berangkat dari fakta atau data ilmiah ya. Tuh. Jadi baik laki-laki maupun perempuan tadi, mereka memiliki potensi yang sama untuk mengaktualkan kemampuan mereka untuk berpikir filosofis. Tidak semua orang bisa berpikir filosofis ya, punya kekuatan abstraksi gitu. Tetapi kalau kita mencoba perlahan, lama-lama kita juga akan mulai terbiasa berpikir filosofis gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, perempuan tuh perlu banget berfilsafat gitu. Kenapa? Karena kita berjalan, berpijak di bumi ini, bertindak tidak hanya melalui letupan-letupan emosi saja, tetapi juga harus didasari dengan pertimbangan-pertimbangan rasional ilmiah. Nah, kalau misalnya kita berfilsafat, maka kelak kita akan menjadi perempuan yang bijaksana, perempuan yang bisa memutuskan atau memberikan keputusan-keputusan yang bijaksana, melahirkan tindakan-tindakan yang bijaksana, baik itu untuk diri kita atau nanti ketika kita sudah menikah, bagaimana kita secara bijaksana menyikapi pasangan hidup kita, secara bijaksana kita mendidik anak-anak kita, secara bijaksana kita menjadi warga negara yang baik, menjadi bagian sosial yang baik. Nah, oleh karena itu sangat perlu sekali bagi perempuan untuk berfilsafat. Semoga kita para perempuan bisa berpikir filosofis, jadi bukan hanya sekedar letupan emosi. Kalau misalnya ada fenomena kekerasan misalnya di dalam keluarga atau dalam lingkup yang lebih besar, maka kita perlu berpikir filosofis secara mengakar, melihat, mencari masalahnya agar yang timbul bukan hanya sekedar respon-respon letupan emosional saja gitu, sehingga perempuan ini akan terlahir menjadi perempuan yang bijaksana dalam menyikapi problematika, khususnya problematika yang menimpa perempuan itu sendiri, baik KDRT atau apapun. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait mengapa perempuan perlu berfilsafat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.